Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini kita sudah melangkah memasuki tahun yang baru. Pagi tadi kita mungkin memulai dengan doa. Siang tadi kita membaca firman-Nya. Dan kini di malam hari, saat suasana mulai sunyi, kita duduk kembali di hadapan Tuhan. Ada yang menutup hari ini dengan senyum penuh syukur. Ada juga yang menutup hari dengan hati yang masih berat. Tahun baru sudah datang, tetapi beberapa luka lama mungkin masih ikut terbawa. Di tengah suasana inilah firman Tuhan malam ini berbicara. Kepadanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Bukan kepada keadaan, bukan kepada rencana manusia, tetapi kepada Dia, Allah kita. Sahabat terkasih, mari kita membaca Roma 15 ayat 12. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Sahabat terkasih, Roma 15 ayat 12 mengutip nubuat Yesaya tentang tunas dari Isai. Isai adalah ayah Daud. Artinya, firman ini menunjuk kepada Yesus Kristus, Sang Mesias. Mari kita perhatikan satu hal penting. Yesaya menyampaikan nubuat ini saat bangsa Israel berada di masa sulit. Secara lahiriah, dinasti Daud tampak seperti pohon yang ditebang. Tidak ada tanda kejayaan, tidak ada tanda masa depan. Namun Tuhan berkata akan muncul tunas. Tunas tidak muncul dari pohon yang sehat dan megah. Tunas muncul dari akar yang tersisa yang tampaknya tidak berarti. Pesan ini sangat kuat untuk kita di awal tahun. Mungkin tahun lalu hidup kita seperti pohon yang ditebang. Rencana tidak berjalan, doa belum terjawab, harapan terasa kecil. Tetapi Tuhan berkata, masih ada akar, dan dari akar itu aku bisa menumbuhkan sesuatu yang baru. Sahabat terkasih, ada satu kisah tentang seorang ibu yang setiap akhir tahun selalu membuat daftar resolusi. Ia menuliskan target keuangan, pelayanan, keluarga, dan kesehatan. Namun, 1 tahun berlalu dan hampir semua target itu gagal. Bukan karena ia malas, tetapi karena hidup memberi banyak kejutan, sakit, kehilangan, dan masalah keluarga. Malam tahun baru, ia duduk sendirian. Ia berkata dalam doa, Tuhan, aku lelah berharap, takut kecewa lagi. Di tengah keheningan itu, ia membaca Roma 15 ayat 12. Kalimat terakhir itu menusuk hatinya. Kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Ia sadar, selama ini ia berharap pada tahun yang lebih mudah, situasi yang lebih stabil, manusia yang lebih bisa diandalkan. Padahal firman Tuhan tidak berkata, tahun baru akan menjadi lebih ringan. Tetapi berkata, ada pribadi yang layak menjadi sandaran harapan kita. Malam ini, ia menutup bukunya, tidak lagi membuat daftar panjang. Ia hanya menuliskan satu kalimat, Tuhan, aku berharap kepadamu. Dan justru dari sikap itulah Tuhan mulai bekerja perlahan. Sahabat terkasih, Roma 15 ayat 12 tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi menjanjikan pribadi yang memerintah dengan kasih dan kebenaran.
Harapan di dalam Kristus berbeda, tidak tergantung hasil, tidak runtuh oleh kegagalan, tidak padam oleh waktu. Harapan ini membuat kita bisa berkata, "Tuhan, aku belum melihat jawabannya, tetapi aku percaya Engkau tetap memegang kendali." Di tahun baru ini, mungkin doa kita masih sama seperti tahun lalu. Masalah kita belum selesai. Air mata kita masih sering jatuh. Namun, harapan kita bukan pada kalender yang berganti, melainkan pada Kristus yang setia dari dulu, sekarang, dan selamanya. Sahabat terkasih, sebelum kita berdoa, mari kita bertanya pada diri sendiri. Kepada siapa sebenarnya kita berharap selama ini? Apakah kita berharap kepada Tuhan, atau hanya berharap Tuhan memberkati rencana kita? Apakah kita bersedia menyerahkan tahun ini sepenuhnya ke tangan-Nya? Tuhan tidak meminta kita memahami seluruh jalan hidup. Ia hanya mengundang kita untuk percaya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, di malam yang tenang ini, kami datang kepadamu. Kami mengakui seringkali harapan kami rapuh. Kami mudah kecewa, mudah lelah, dan mudah takut menghadapi masa depan. Tetapi malam ini kami diingatkan, Engkaulah sumber harapan yang sejati. Di awal tahun ini, kami menyerahkan rencana kami, kekhawatiran kami, dan ketakutan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah harapan kami tidak lagi bertumpu pada keadaan, tetapi kepada Engkau yang setia memerintah dengan kasih. Tumbuhkanlah kembali iman kami, seperti tunas kecil yang Engkau janjikan, yang suatu hari akan menjadi kuat dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan ini menjadi penutup hari yang menenangkan dan memberi harapan. Tetaplah berjalan bersama Tuhan di tahun yang baru ini. Mari kita terus bertumbuh dalam firman, iman, dan pengharapan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.